pernikahan itu adalah kesulitan dalam hidup. Kok bisa begitu? Karena Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 7. Bahkan dia pesan, kalau boleh orang itu tidak menikah. Mengapa firman Tuhan mengatakan gak usah menikah? Karena apa? Satu-satunya hal yang paling berat dalam hidup ini adalah pernikahan. Anak-anak muda yang cita-citanya pengen menikah dengan ini dengan itu, mau begini mau begitu, pasti kalian sering nonton sinetron itu. Pernikahan itu hal yang paling sulit dalam hidup. Maka itu mengapa kerusakan dalam rumah tangga, kehancuran pernikahan begitu mengerikan sekali. Seandainya ada di antara kita yang hadir pada hari ini, pada pernikahan mereka berdua, maaf saya jangan sampai ada yang marah kalau saya katakan, tapi seandainya ada rumah tangga saudara sedang bermasalah, mungkin ada yang berkata begini, ya kita dua ini jalan terus cuma demi anak-anak saja. Mengapa ada begitu banyak pernikahan mengatakan kalimat-kalimat seperti itu? Karena memang berat. Pernikahan itu mau dihitung, mau dinilai, mau dimasuki dari sudut segi apa saja, itu sulit. Dua orang yang tidak pernah kenal dari kecil, kalau ada yang pernah kenal dari kecil pun, begitu masuk pernikahan tetap akan ada masalah. Bahkan firman Tuhan mengatakan, saudara, maka itu yang pengen cerai, renungkan dulu. Perceraian bukan solusi, bukan jalan keluar untuk masalah rumah tangga kita, bukan. Karena tiap kali kita menikah, ini kata firman Tuhan dalam kesimpulan saya temukan. Tuhan kita berkata kalau ada orang ingin menikah dan cocok betul, ingin ketemu jodoh yang cocok, maka Alkitab menyimpulkan menikahlah dengan mayat, itu baru cocok. Saudara bayangkan, mengapa sampai bisa begitu kesimpulannya? Karena memang selama kita menikah dengan orang, bukan orang-orangan ya, masalah itu pasti akan ada. Bahkan teori zaman sekarang lebih gila lagi. Tapi secara psikologis itu bisa dibuktikan. Tapi ini ngawur. Mengapa dua orang yang menikah nggak pernah bisa cocok? Sebab secara prinsip hidup, laki-laki atau pria itu selalu berjalan dengan logikanya, pikirannya. Tapi perempuan selalu berjalan dengan perasaannya. Maka itu kalau ada cowok terlalu sensi, istilahnya terlalu perasa, orang bilang kayak cewek kamu itu. Karena kalau perempuan itu mau bicara apa saja, pasti bilang menurut perasaan saya, menurut perasaan saya. Nah itu cewek. Tapi kalau cowok tidak, menurut pendapat saya, menurut logika saya. Nah saudara bayangkan, walaupun jarak otak dengan hati itu cuma berapa senti saja, tapi dua daerah ini sulit bertemu. Yang satu jalan pakai pikirannya, yang satu jalan pakai perasaannya. Ini masalah. Maka itu setan menawarkan pernikahan sejenis, karena sepaham. Kalau cowok menikah dengan cowok aman karena logikanya sama, tapi itu kurang ajar betul. Jadi saudara Sunu dan Bridget siap detik-detik berikut. Begitu kalian menjadi suami dan istri dilantik oleh surga, sebetulnya kalian sedang masuk ke daerah berbahaya. Jadi yang pengen kawin mikir dulu 700.000 sekian kali. Kawin tidak, satu kali, kawin tidak, dua kali, hitung terus begitu. Karena susah. Pesta kawin tidak susah, nggak punya duit ngutang bisa. Tapi setelah pesta nikah itu mau ngapain? Saya ingin tanya kepada semua undangan, kalau boleh pengantin juga jawab. Tunjukkan kepada saya satu kata yang paling tepat, yang paling cocok, yang mewakili seluruh pernikahan dan membuat pernikahan itu pasti aman. Satu kata. Apa itu? Bukan yang bisa dapat jawaban saya kasih permen 2 kilo tapi beli sendiri ya. Bukan kasih itu tidak jelas. Tapi ada satu
kasih tanpa yang satu ini. Kristus bukan terlalu rohani. Hampir betul, kepercayaan. Nah, kamu sudah menikah belum? Wih, bisa jawab belum menikah, hebat juga kamu. Setia, saudara, katakan setia. Itu kunci dalam pernikahan. Siapa yang tahu? Saya ini baru tahu berapa hari yang lalu. Ternyata sekarang di Jakarta sedang tren. Ada namanya burung cinta. Burungnya warnanya bagus sekali. Dan ternyata burung ini adalah, selain burung merpati, ternyata burung ini burung berkicau, ramai sekali. Kecil burungnya. Ternyata mereka ini burung yang sangat setia. Kalau pasangannya mati, dia nggak lama pasti ikut mati juga. Karena burung ini tidak pernah poligami. Dan dia tidak pernah mau cari pasangan lain kalau pasangannya mati. Cukup mahal. Ada yang pernah tahu nggak itu? Saya baru diberitahu oleh beberapa orang berapa hari ini. Mereka mau kasih, saya bilang enggak. Saya tuh paling marah kalau ada orang pelihara burung. Burung itu jangan dikurungin. Mereka diciptakan untuk bebas, sudah. Jadi jahat kalau ada orang yang suka pelihara burung. Awas ya. Maka itu ada bapak-bapak itu, waduh, begitu rajinnya, sayangnya burungnya, pagi-pagi dikasih makan, dimandiin, anaknya nggak pernah dimandiin. Awas ada bapak-bapak seperti itu ya. Burungnya dirawat luar biasa. Nah, burung ini luar biasa, saya baru tahu juga. Nah, setia adalah kunci. Saudara, belum lama terbit satu buku yang sangat aneh, tapi itu laku. Buku itu menulis, untuk apa terikat dalam pernikahan? Seharusnya orang yang menikah itu bosan. Paling 3 tahun kemudian bosan. Apa tiap hari ketemu apa enggak bosan? Saudara, buku itu laris sekali. Karena memang itu masuk akal. Iya ya, apa enggak bosan begini? Dan mereka ada komunitas yang menentang pernikahan. Ya sama-sama aja. Gak cocok bisa-bisa, cari lagi yang lain. Saudara, setan sedang merusak seperti itu. Maka itu kata yang paling penting untuk sebuah pernikahan adalah setia. Ada banyak versi terjemahan kata setia. Banyak. Tapi semua kita pasti tahu setia itu adalah hanya untuk pernikahan. Setia tidak boleh dipakai untuk kata yang lain. Nah, Yesus Tuhan kita itu namanya setia. Saya mau baca ayat itu. Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Dengarkan ayat ini, saudara. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Kalau susah bukanya, pengantin laki sarung tangan bisa dibuka dulu. Susah kalau buka Alkitab pada sarung tangan. Nah, begitu. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Itulah Yesus Tuhan kita. Namanya itu Yang Setia. Ini namanya. Terus 2 Timotius 2 ayat 13. Roh Kudus tolong semua kami supaya kami mengerti isi hati Tuhan ini dalam nama Yesus. Jika kita tidak setia, Yesus tetap setia. Karena ia tidak dapat menyangkal, tidak dapat membantah, tidak dapat merusak dirinya sendiri. Ibu bapak saudara-saudara, perhatikan firman ini. Apa saja Tuhan bisa buat, apa saja, karena Dia itu Maha Kuasa. Tapi satu yang Dia tidak bisa buat, tidak setia, Dia nggak bisa. Pengantin lagi, ingat nanti dalam salah satu janji pernikahan, pengantin lagi harus berani berkata, kalau aku selingkuh, aku mati. Ingat itu baik-baik. Kalau ada suami-suami nggak berani janji gitu pada Tuhan untuk istrinya, berarti orang itu memang niat mau selingkuh. Betul tidak? Maka itu cewek-cewek saya pesen ya, kamu boleh pacaran dengan orang kaya, orang miskin, orang apa saja, nggak urusan.
Yang penting tanya, nanti kalau kamu menikah dengan aku, kamu mau janji nggak di hadapan Tuhan kalau kamu selingkuh mati? Kalau mikir dulu ya, langsung putus, nggak usah mikir lagi. Berarti dia mau selingkuh nanti kalau menikah dengan kamu. Nggak, betul tidak, saudara? Mengapa saya selalu minta kepada calon pengantin lagi? Ini kalau kameramannya krunya ada yang belum menikah, janji menikah besok, awas ya. Mengapa saya selalu minta kepada pengantin lagi untuk berani janji? Ada sesekali dua kali istri yang selingkuh ada, tapi jarang sekali suami yang selingkuh itu paling banyak. Saudara, karena menjadi suami, jadi saudara Sunu, sebentar lagi status saudara akan berubah menjadi suami. Dan begitu menjadi suami, itu artinya kita para pria sedang mewakili Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu namanya setia. Dan satu saja yang dia tidak bisa buat, menyangkali dirinya. Dalam hal apa? Dalam hal kesetiaan. Maka itu firman ini jelas. Kalau kita tidak setia, kita sebagai mempelai perempuannya Yesus nyeleweng atau selingkuh, saudara, ini mengagumkan Yesus tetap setia. Mengapa dia bisa buat apa saja, tapi yang satu ini nggak bisa buat? Dia nggak bisa nggak setia. Karena namanya setia. Saya beri ilustrasi. Ini fakta. Di Jawa kan banyak orang namanya Selamat. Kalau ada ya saya minta maaf, kan saya nggak tahu saudara nama siapa. Di Tanah Batak banyak orang dikasih nama Sabar. Saya tuh kenal banyak pendeta, ada Sabar Sihombing, Sabar Sitorus, Sabar Panjaitan, banyak. Nah juga ada orang namanya Selamat, tapi sering kecelakaan. Aduh kasihan. Ganti aja namanya. Kalau Selamat itu sering kecelakaan. Nah ini ilustrasi. Yesus bisa buat apa saja, tapi satu nggak bisa buat, yaitu untuk tidak setia. Karena namanya itu setia. Jadi begitu kita menikah laki-laki dan kita menjadi suami, langsung status kita adalah mewakili Yesus. Dan harus setia. Mengapa harus laki-laki? Dengarkan ini. Kolose 3:21. Kolose 3:21. Kita lihat ayat ini. Untuk ini saya minta pengantin laki membacanya. Ya, Kolose 3:21. Alkitab yang dipegang oleh pengantin itu Alkitab terjemahan secara literal. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia sudah ada 9 terjemahan termasuk yang itu. Silakan. Ya. Kolose 3 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Suami-suami, bapak-bapak, ayah-ayah dengar ayat ini. Bapak-bapak, janganlah membuat gusar anak-anakmu, supaya jangan menjadi tawar hati mereka. Iya, terima kasih. Itu terjemahan secara literal. Jangan bapak-bapak membuat gusar hati anak-anak. Terjemahan baru berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sayang, terjemahnya kurang tepat. Yang betul begini. Begitu anak-anak dilukai hatinya oleh bapaknya, maka anak-anak itu jadi pemberontak. Di dalam dunia ini ada 1-2 mama menyakiti anak. Tapi itu hebatnya Tuhan menciptakan papa dan mama. Saya harap semua kita masih ingat. Saya ajak kita kembali ke masa kecil. Baik yang sudah jadi oma opa maupun yang masih remaja, semua kita kembali ke masa kecil. Dengarkan pertanyaan saya. Waktu kita masih kecil, mama bisa pukul kita dan bisa marah pada kita. Papa juga bisa marah kepada kita dan bisa pukul kita. Saya tanya begini kepada semua saudara. Anak-anak lebih mudah mengampuni papanya atau mengampuni mamanya ketika mama papanya sama-sama marah pada anak-anak? Jawab, lebih mudah. Nah, aneh. Walaupun kadar marahnya sama, mama marahnya sama kadar dengan marahnya papa, tapi aneh saudara. Semarah-marahnya mama, sejahatnya mama, aneh. Anak itu lebih mudah untuk mengampuni, lebih cepat selesai.
Tapi kalau papa buat salah, anak itu susah sembunyi. Sampai hari ini dunia psikologis tidak pernah menemukan alasannya. Mengapa anak-anak lebih mudah mengampuni mamanya dari papanya? Tapi saya menemukan lewat Alkitab jawabannya. Nah, ini lambang. Saudara, mengapa dunia menganut ajaran gereja ini? Ya, cadar ini adalah peraturan gereja, bukan peraturan internasional. Karena gereja menetapkan aturan ini, bahwa pengantin perempuan yang masih gadis masuk ruangan gereja harus ditutup selayarnya. Itu tandanya dia masih gadis. Kalau tidak gadis dibuka selayarnya. Ini adalah aturan gereja. Maka itu nanti ya, Sono dan Bridget, anakmu paling dikit 8. Serius, paling dikit. Jadi bisa 10. Enggak apa-apa. Kalau kerepotan titipkan ke Nabiri, tempat banyak di sana. Oke. Kemarin sore saya hadir di satu keluarga yang anaknya umur 4 tahun, ulang tahun. Itu anak nomor 3. Nah, cicit nomor 2 itu punya anak 9. Nah, 9-nya itu luar biasa, saya kenal keluarga itu. Nomor 1 kembar laki perempuan. Nomor 2 kembar laki perempuan. Nomor 3 kembar laki perempuan. 6. Setelah 6 dapat 3 lagi cewek-cewek satu-satu. Saya belum pernah ketemu keluarga seperti mereka. Mereka itu bangga. Dibilang sayang, kami kecepatan tua, padahal kami siap 5-12 katanya. Nah, saya tanya bagaimana kok bisa kembar 3? Saya itu dari masih muda. Ini si mama. Saya memang sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya menikah dan saya mengandung, saya ingin 3 yang pertama itu kembar dan harus laki perempuan semua. Saya nggak tahu kenapa Tuhan jawab doanya. Setelah dapat 3 kali kembar laki perempuan, dia doa lagi, Tuhan beri saya 3 kali lagi melahirkan. Tapi kali ini jangan kembar. Tuhan jawab nggak kembar, cewek semuanya 3. Sekarang anak kembar pertama yang perempuan sudah menikah di Tiongkok. Anak kembar yang pertama lagi sekarang jadi hamba Tuhan di Surabaya. Dan keluarga itu luar biasa. Jadi kalau 8 masih sedikit karena ada yang 9. Ingat itu baik-baik. Oke, dengar ya. Saudara, ini perkara serius. Nah, begini rahasianya mengapa anak-anak lebih mudah mengampuni mamanya daripada papanya. Karena di mata anak-anak, papa itu idola. Papa itu pahlawan. Papa itu orang hebat. Di hati anak-anak nggak tahu siapa yang menaruh karena nggak ada yang memberitahu. Di hati semua anak itu bisa menerima sesalah apapun mama dan bisa mengampuni. Tapi kalau papa, saudara, berarti Roh Kudus yang menaruh itu dalam hati semua manusia. Di hati anak-anak dan di mata anak-anak, papa tidak boleh salah. Begini ilustrasinya. Kalau saudara senang nonton film, ujung akhirnya jagoannya mati. Ayo, perasaan saudara bagaimana? Ngapain nonton tadi? Nah, seperti itu hati anak-anak kalau papanya salah. Laki-laki dengar, baik yang sudah jadi papa maupun yang belum, ternyata di hadapan anak-anak, papa itu nggak boleh salah, mama itu boleh salah. Maka itu mengapa suami harus berani janji, kalau aku selingkuh mati. Dari seorang namanya Edwin Louis Gould, dia sudah meninggal. Saya respect kepada pembicara ini, dia orang hebat. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya pernah bertemu sekali. Tapi 3 bulan kemudian dia meninggal, umur 80 lebih. Saya hormat, saya banyak baca bukunya dia. Nah, Edwin Louis Gould menulis begini, dengar ya suami-suami. Hanya ada 3 hal yang paling dibenci anak-anak dari bapaknya. Dengar, hanya ada 3 hal yang paling dibenci oleh anak-anak dari bapaknya. 1, kalau bapaknya pukul mama. Suami jangan pernah sekali-kali pukul istri. Anak itu akan sakit luar biasa hati. 2, ketika bapak selingkuh dan anak melihat itu, anak itu sakit hati. Karena anak itu bela mamanya luar biasa. Dan papa nggak boleh salah. Begini kata Edwin Louis Gould, kapan seorang bapak bisa melukai hati anaknya? Dia berkata, apabila bapak itu melukai ibunya si anak.
Berarti melukai siapa? Suami melukai istri. Dengan 3 hal tadi. Nomor 3, anak itu luka karena kelakuan bapaknya. Kalau ingkar janji, saudara. Siapa pernah mengagumi? Semua anak itu paling hafal janji, ya atau tidak? Paling hafal janji. Salah satu cucu saya 3 minggu lalu ulang tahun. Terus dia minta saya doakan. Saya telepon. Dia umur 7 tahun, umur 6 tahun. Nah biasa saya tanya minta hadiah apa. Dia bilang, dia manggil saya itu Opa Pendeta. Opa Pendeta, saya minta robot transformer yang Megatron. Nah itu dia, yang mana saya bingung. Nah karena saya sibuk, waktu dia telepon saya masih di Papua. Minggu lalu di gereja saya ketemu. Langsung duduk, kalimat pertama, mana Megatronnya? Ya saya lupa. Anak itu pegang janji itu luar biasa. Inilah 3 hal yang membuat anak dilukai bapak. Saya tanya kepada pengantin perempuan, berani janji selingkuh mati? Nah, nggak berani nggak jadi menikah. Serius. Dengar ya yang cowok-cowok. Maka itu saya ingin pesan pada semua gadis. Pokoknya kalau kamu punya pacar jangan tanya bapakmu punya pabrik berapa. Nggak usah kamu tanya. Pokoknya tanya satu. Kamu mau janji ya kalau menikah? Ngomong kalau aku selingkuh aku mati. Berarti rumah tanggamu akan aman. Mengapa setan lebih banyak merusak suami dan ayah, bukan istri? Karena papa itu pembentuk karakter. Saya mau bacakan ayatnya. Buka 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Saya mau bacakan ayat ini. Siapa bapak itu? Mulai ayat yang ke-8. Mulai ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 10 sampai 12. Nah, kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. Betapa saleh, 1, 2 adil, 3 tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Telah, yang keempat fungsinya, menasihati kamu. Kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Inilah 6 fungsi papa. Para pria-pria yang belum menikah, adik-adik pemuda, perhatikan firman ini. Gadis-gadis, perhatikan apakah 6 ini ada pada cowokmu atau tidak. Walaupun kalian belum menikah. Karena laki-laki sejak muda bisa dilihat dari karakternya ini. Penting sekali saudara. 6 fungsi papa. 1, saleh, arti hidup takut akan Tuhan. 2, adil, tidak pilih kasih. 3, tidak bercacat. Papa itu idola buat anak-anak. Jagoan, pahlawan, gak boleh kalah, gak boleh salah. Nomor 4, menasihati. Nomor 5, menguatkan hati. Fungsi kelima ini saudara luar biasa. Kalau saudara sering dengar ada orang berkata, kamu kok tidak pede, kamu kok tidak pede. Kalau saudara ketemu orang yang tidak pede, yakinlah orang itu pasti gak punya papa. Walaupun papanya masih ada, tapi kalau papanya nggak berfungsi, anak itu nggak pede. Karena papa itu memberi semangat anak, menguatkan hati. Saya beri contoh, saudara perhatikan. Dengan pertanyaan ini, saya minta saudara jawab. Anak-anak yang 3 tahun ke atas, kalau 2 tahun masih taruh kecil ya, 3 tahun ke atas kalau lagi main dengan bapaknya walaupun dia anak perempuan, kalau digendong terus dilempar, anak itu ketakutan atau minta lagi? Minta lagi. Aneh, nggak takut. Itulah salah satu cara seorang ayah memberi kekuatan hati anak. Ayah itu mendorong, berani. Maka itu lihat anak-anak itu kalau buat apa saja terus noleh, lihat bapaknya ada, wah ngerjain apa saja sudah. Itulah fungsi papa yang kelima, menguatkan hati anak jadi pede. Ada bapak yang didorong. Yang keenam, mendisiplin. Nah inilah fungsi papa. Dari 6 karakter
ini, saudara, maaf, 6 hal ini ternyata inilah pembentuk karakter anak. Maka itu setan paling benci bapak-bapak supaya nggak berfungsi. Karena kalau anak dirusak, bapaknya dirusak, maka karakter anak hancur. Sono siap jadi suami dan jadi papa dengan mewakili Yesus. Sekarang untuk pengantin perempuan, kita buka Efesus pasal 5. Nah sekarang berikan Alkitabnya kepada pengantin perempuan. Efesus pasal yang kelima, mulai ayat 22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Pengantin perempuan ambil mikrofon, baca ayat 22 dan 23. Oh nggak pakai, oh ya udah, pengantin laki yang baca. Tapi dengar ya, dengarkan ini. Ya, Efesus 5, 22, 23. Efesus 5 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Para istri tunduki seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus juga kepala gereja, dan dia adalah penyelamat tubuh. Luar biasa, terima kasih. Saudara, jangan salah baca ayat ini. Tuhan tidak berfirman, hai perempuan, tunduklah pada laki-laki. Tidak. Yang Tuhan mau istri tunduk pada suami, bukan perempuan tunduk pada laki. Alkitab ini luar biasa. Aturan surga itu hebat. Saya tanya begini, semua saya terangkan. Semua orang yang memberi selamat kepada pengantin baru, kalau menggunakan ilustrasi perjalanan, suami istri itu mau melakukan perjalanan, biasanya itu dikonotasikan perjalanan naik pesawat, naik kereta api, naik mobil, atau naik kapal. Kalau kita memberi ucapan selamat pernikahan, ayo. Maksudnya cuma satu yang jawab, yang lain dulu. Apa? Yang jawab itu anak saya, dia sudah tahu, nggak boleh itu. Apa? Kapal, kereta api, pesawat, atau apa? Kapal. Selamat mengarungi bahtera kehidupan. Pokoknya bayangannya pasti berlayar di tengah laut. Nah ini luar biasa. Semua alat transportasi kecuali air, jadi kecuali kapal atau perahu, itu semua pengemudinya pasti lebih dari satu. Pesawat lebih-lebih, nggak bisa satu aja pilot, harus ada co-pilot, betul? Bis jalan darat juga ada super pengganti. Masinis kereta api juga ada. Tapi kapal tidak boleh dua nakoda. Nggak usah kapal, kalau saya 3 kali Ciliwung ada getek lewat, nggak mungkin ada 2 nakodanya, harus 1. Nah itulah rumah tangga. Bridget, tunduk bukan berarti dijajah. Walaupun sungguh badannya lebih gede daripada kamu, dia nggak boleh macam-macam. Tunduk artinya begini. Oke, saya beri gambaran. Kira-kira kalau saudara belanja ke pasar, mau belanja ikan, entah ikan air laut atau air tawar, ternyata hari itu semua ikan di pasar itu menakutkan. Nggak ada ekornya, muka belakang kepala semua. Kira-kira jadi beli nggak ikan kayak begitu? Ayo saya tanyain. Jadi beli ikan kayak begitu, nggak ada ekornya, kepala dua-dua nempel. Lo ngerti nggak ilustrasi ini? Beli tidak saudara? Kalau dia ikan seperti itu, tidak menakutkan. Mana ekornya kok kepala dua-dua? Dalam rumah tangga tidak boleh ada 2 kepala, harus 1 kepala, 1 badan. Katakan amin Bridget. Janji nih kamu nanti harus jelas. Saya akan tunduk kepada kamu sebagai kepala. Nggak boleh beli ini. Harus ngomong begitu, nggak jelas. Harus tegas nanti itu. Tadi saya itu nggak lewat depan, lewatnya dari sini. Ada buku tamu tidak ini? Nggak ada. Saya lupa memberitahu. Harusnya ada buku tamu, itu penting. Kenapa? Saudara, ini aturan gereja. Buku tamu pernikahan itu aturan gereja. Kenapa? Karena buku tamu pernikahan harus disimpan oleh suami istri itu sampai mati. Buku tamu pernikahan saya kami simpan sampai hari ini. Apalagi istri saya itu rapi sekali. Tujuannya apa? Gereja membuat peraturan begini, bahwa orang yang datang ke gereja, dulu nggak ada istilah pesta, semua di gereja. Begitu datang masuk, hanya nulis nama dan alamat, tidak boleh tanda tangan. Tanda tangan dibubuhkan oleh undangan yang sebagai saksi setelah pemberkatan nikah. Setelah mendengar 2 orang itu mengucapkan janji nikahnya
untuk setia sampai mati. Nah, setelah kita mendengar, kita pulang baru tanda tangan. Dan buku itu disimpan. Waktu kami menikah yang hadir hampir 3.000 orang, saudara. Nggak pakai pesta. Karena saya paling tidak suka ada orang pesta, saya yang buang-buang duit. Orang yang pesta itu seringkali cuma pamer kekayaan saja. Ini loh duitku banyak. Habis itu 3 jam diceritain. Maaf saya ngomong ini ya, sangat tersinggung. Lebih baik uang itu dipakai untuk hidup. Apalagi zaman sekarang susah. Oke, saya lanjut. Nah, begitu selesai pernikahan, buku tamu disimpan. Maka misalnya, ini misalnya bukan kalian ini misalnya, berapa waktu kemudian kita dengar kabar bahwa yang menikah itu mau cerai atau mau macam-macam, maka kita yang hadir menjadi saksi pada hari itu berhak datang cari di mana rumah keluarga itu, lalu minta buku tamu pernikahan mereka. Saudara buka halaman, saudara tanda tangan, katakan kepada mereka, ini tanda tanganku, aku mendengar waktu kamu menikah dan berjanji begini-begini. Jadi itu buku yang berharga. Sayang orang Indonesia ngaco, sampai Indonesia buku tamu jadi buku nomor kado, saudara. Saya paling marah itu. Bukan. Oke, maafkan, Bapak terlambat beritahu ini. Dan buku tamu itu penting. Saudara, maka itu kalau nanti ucapan janji harus jelas pakai mikrofon, karena semua akan mendengar. Tuhan juga mendengar. Nah, kenapa istri harus tunduk? Karena dalam pernikahan nggak boleh ada 2 kepala. Tubuh boleh usul kepada kepala. Tolong buka pengantin lagi. Kejadian 3:17. Saudara, beginilah kata Tuhan. Kalau istri menjadi kepala, suami menjadi tubuh, mengerikan. Jadi misalnya ada Bapak Gunawan menikah dengan Ibu Ratna. Karena Pak Gunawan masuk kelompok suami takut istri, jadi namanya Pak Ratna. Aduh, celaka sekali itu. Bukan Pak Gunawan lagi. Nah, ini ayatnya, perhatikan baik-baik. Kejadian 3:17. Silakan dibaca. Kejadian 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan kepada Adam dia berfirman, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu. Dengar, karena engkau mendengarkan apa yang telah dikatakan istrimu, jadi suami gak jadi kepala. Terus, dan telah memakan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dengan berkata, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena kamu. Dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidup. Ya, mengerikan. Tanah ladang kehidupan sebuah keluarga itu subur atau tidak, berhasil atau tidak, ternyata ini penyebab. Kalau ada suami-suami takut istri, mungkin istri lebih tinggi pendidikannya, mungkin istri lebih besar gajinya, atau apa saja, maka tanah kehidupan rumah tangga itu jadi terkutuk. Maka terkutuklah tanah, karena engkau suami tidak mau jadi kepala, karena kau mendengar nasihat istri. Hebat sekali Bapa kita di surga dalam hukum pernikahan ini. Jadi begini suami istri, bagaimanapun keadaan rumah tangga kita, selalu ingat kepala, ingat tubuh, ingat tubuh, ingat kepala, selalu begitu. Maka itu kalau kita ribut, pasti antara tubuh dan kepala sedang tidak akur. Tubuh boleh usul, tapi kepala yang menentukan. Maka itu laki-laki, ambillah posisi ini dengan jelas. Kalau suami istri memegang peranannya, hasilnya luar biasa, hasilnya hebat. Diberkati rumah tangga itu. Amsal 31 ayat 25. Ini untuk istri yang diberkati Tuhan luar biasa. Amsal 31 ayat 25. Saudara perhatikan judul mulai ayat 10. Judulnya menarik. Begini judul ayat 10 mulai Amsal 31. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Kata cakap tidak harus cantik, kata cantik pun bukan merupakan ukuran. Istri yang cakap itu dipuji-puji. Salah satu tugasnya, Bridget, lihat ayat ini. Dan biarlah semua istri yang ada di sini hari ini mendengar bagaimana istri yang hebat. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan.
Tolong pengantin lagi lihat kalimat ini. Istri itu ia tertawa tentang hari depan. Pakai kata yang sama. Kalimat terakhir, ia apa? Tertawa. Dia tertawa terhadap hari depan. Iya, ya, dan dia tertawa terhadap hari depan. Oke, saya lupa beritahu bagi yang pertama ke sini, toilet ada di pintu sebelah sini. Sudah nggak usah cari-cari sebelah sana. Oke, saya lanjut. Saudara tahu nggak arti ayat ini? Saya balik saja. Karena perempuan selalu jalan pakai perasaan, pria pakai logika. Maka dalam rumah tangga, maaf ya jangan marah dulu, saya harap saya pulang sini nggak dikeroyok. Dalam rumah tangga yang lebih gampang khawatir itu suami atau istri, papa atau mama. Nah, perempuan lebih gampang khawatir. Tapi ada firman, kalau istri itu takut Tuhan, istri itu hormat pada suaminya, maka dia akan mentertawakan dari depan. Sekarang saya balik. Apa yang terjadi kalau seorang istri itu menangis dari depannya? Pasti suaminya jadi koruptor sudah. Karena istrinya takut kekurangan. Bridget ini luar biasa. Bentar ya, sabar dulu. Saya kenal Bridget. Bridget ini seorang wanita yang hebat. Karirnya luar biasa. Bridget hebat betul kamu. Papa mamanya bangga punya anak satu hebat seperti itu. Nah, Bridget tertawa hari depan. Maka suami akan jadi orang yang luar biasa. Bagian terakhir untuk mama. 2 Raja-Raja pasal 21 mulai ayat yang pertama. Dengarkan, ternyata saudara, seorang manusia itu hebat atau tidak, berhasil atau gagal, jadi apa yang baik ataupun yang tidak, ternyata tergantung dari mamanya. Ya, dengarkan nih, mama-mama dengarkan. Ini peranan mama, peranan istri. Manasya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ia melakukan begini-begini. Ini pemimpin, ya. Terus masih pasal yang sama, ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja 21:19. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotbah. Ia melakukan yang begini. Pasal 23 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar dan seterusnya. Pasal 23, 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-31. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan begini. Ayat 36. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibuda binti Pedaya dari rumah. Ia melakukan begini. Ayat terakhir pasal 24 ayat 8. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan begini. Saya nggak baca. Ibu-ibu, istri-istri, gadis-gadis yang mau menikah nanti, Bridget dan Zia, semua anak yang kau lahirkan harus ASI, air susu ibu. Tidak boleh susu formula. Awas itu. Saya marah kepada ibu yang punya anak tapi nggak menyusui bayinya. Itu jahat dan kejam. ASI itu tidak bisa diganti. Manusia boleh pintar, boleh pandai, tapi sampai hari ini nggak ada pabrik manapun bisa buat ASI, ya atau tidak? Di dalam air susu ibu itu ada kedahsyatan untuk hidup luar biasa. Maka itu ASI itu penting. Nah, inilah rahasianya. Dari semua pemimpin yang pernah ada di dunia, yang kita baca dalam buku sejarah ini, ternyata nama ibunya yang disebut, bukan nama bapaknya. Karena 5
tahun pertama seorang manusia itu 100% di tangan ibunya. Bahkan kalau kita hitung mundur 5 tahun 9 bulan, itu di tubuh ibunya, bukan bapaknya. Nah, selama 9 bulan 10 hari mengandung sampai 5 tahun pertama, ibunya pemarah, anak jadi pemarah.